Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali kami dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan membahas tentang situasi saat ini. Harus kita akui, harus kita sadari, dan sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah bahwasanya Rasulullah SAW waktu itu diangkat atau memimpin umat yang sedang dalam kondisi jahiliyah. Mungkin kita memandang sebelah mata terhadap kondisi masyarakat pada waktu itu, terutama masyarakat Quraisy pada waktu itu, ketika mendengar bahwa masyarakat Quraisy waktu itu atau masyarakat Arab waktu itu adalah jahiliyah atau penuh dengan kebodohan. Namun juga perlu kita sadari bahwasanya saat ini pun sebenarnya situasi itu mirip, polanya mirip walaupun kondisinya tidak sama. Pada zaman Rasulullah diutus, jahiliyahnya itu belum ada HP, sekarang sudah ada HP. Pada zaman Rasulullah diutus, jahiliyahnya itu belum ada kendaraan bermotor, sekarang sudah ada. Nah, tapi pada prinsipnya ternyata saat ini sama-sama jahiliyahnya. Jadi kebodohan itu bukanlah kebodohan dalam arti ilmu pengetahuan, bukanlah kebodohan dalam hal teknologi, tetapi kebodohan di sini adalah kebodohan dalam menjangkau ketauhidan gitu. Jadi saat ini banyak manusia yang bodoh untuk mengenali Tuhannya gitu gampangnya. Banyak ahli spiritual atau banyak ahli-ahli kebatinan yang melihat zaman saat ini itu bumi gelap. Bumi ini sedang gelap. Kenapa demikian? Kalau diibaratkan lampu itu tertutup dengan selimut gitu loh, atau tertutup dengan debu, atau tertutup dengan cat atau kotoran, sehingga terangnya lampu itu hanya di dalam saja. Jadi tidak menerangi apapun. Nah saat ini dunia itu gelap. Karena apa gelap? Karena memang orientasi manusianya dunia. Jadi cukup di dunia saja hingar-bingarnya. Nah, apakah ini berlaku untuk segala aspek? Iya. Semisal begini. Kenapa ini menjadi gelap? Karena memang orientasinya bukan lagi ke ketuhanan, tetapi orientasi ini lebih kepada materi. Jadi gelapnya dunia, rusaknya dunia ini karena faktor menjadikan materi sebagai kebersamaan dan tujuan, sehingga ini menutup cahaya itu untuk sampai ke langit. Dalam lini atau dalam sektor agama pun sama. Agama saat ini banyak sekali dijadikan sebagai komoditi. Kalau dibayar sekian mau berdakwah, kalau tidak dibayar tidak mau berdakwah. Ada yang seperti itu. Agama sekarang dijadikan sebagai alat politik. Dalam agama memang ada siasat, tetapi menjadikan agama untuk politik, untuk siasat itu tidak benar. Tapi kalau mengambil siasat, teori siasat dari agama itu boleh. Gitu. Karena di situ ada nilai-nilai dan norma-norma. Tetapi kalau menjadikan agama sebagai tunggangan politik, itu yang menjadi rusak. Nah, kegelapan ini menyelimuti semua aspek termasuk aspek agama. Jadi saat ini sulit kita mengharapkan kepada siapapun untuk intinya semua sekarang ada dalam kegelapan. Aslinya begitu. Nah, terus bagaimana solusi keluar dari kegelapan ini? Yang pertama, solusinya itu adalah
kita harus menerima apapun ketetapan dari Allah. Sehingga kalau kita menerima ketetapan apapun dari Allah atau kodonya Allah, kita tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai hal-hal yang sifatnya materi. Jadi kita harus menerima apapun ketetapan dari Allah. Yang kedua, kita harus ikhlas ketika menerima ujian. Ujian ini kan bentuknya banyak ya. Ada bisa sakit, bisa banyak sekali lah bentuknya, di rumah tangga dan sebagainya kalau yang sudah menikah. Kita harus ikhlas menerima ujian dan melewati ujian ini dengan lulus. Yang ketiga, kita harus ikhlas mendapatkan atau menerima pemberian dari Allah. Apapun yang diberikan kita harus ikhlas. Kalau kita diberikan umpamanya sepeda motor ya alhamdulillah, kalau kita diberikan mobil ya alhamdulillah. Jadi ikhlas ketika diuji, ikhlas ketika diberi. Karena banyak sekali saat ini orang tidak ikhlas diuji dan juga tidak ikhlas ketika diberi, ketika pemberian yang Allah berikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan banyak sekali sekarang yang sama sekali tidak menerima qada Allah atau ketetapan Allah. Jadi banyak sekarang pertanyaan-pertanyaan besar bahwa mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu. Jadi seolah-olah Allah itu salah gitu dalam membuat keputusan. Jadi yang pertama menerima ketetapan Allah, yang kedua ikhlas dalam menerima ujian, ikhlas dalam ujian Allah, yang ketiga ikhlas dalam menerima pemberian Allah, dan yang keempat ikhlas ketika Allah menjadikan kita sebagai af'alnya. Maksudnya begini, apa yang kita miliki ini, semua hal yang kita miliki ini merupakan pemberian atau amanah dari Allah, termasuk diri kita. Nah, ketika Allah memerintahkan atau ketika Allah meminta kita untuk menjadi af'al Allah, untuk bersama dalam kehendak Allah, kita juga harus ikhlas. Sederhananya beginilah, Allah berkehendak supaya kita ibadah, lebih spesifik supaya kita sholat. Ada nggak sekarang yang, maksudnya seberapa banyak atau sudah seberapa persen orang yang umpamanya rajin sholat? Nah, walaupun masih banyak, tetapi maksudnya ketaatan terhadap ibadah itu saat ini sudah mulai berkurang. Apalagi kalau kita berbicara ibadahnya yang sudah saya sampaikan kemarin, sholat raga, rasa, dan syukur. Af'alnya Allah ini banyak hal. Jadi banyak hal tidak hanya terkait dengan ibadah sholat, tapi juga terkait dengan ibadah sosial lainnya. Sudah seberapa jauhkah atau sudah sepeduli apakah kita terhadap orang lain? Sudah sepeduli apakah kita terhadap alam? Karena apa? Karena af'al Allah ini kan banyak sekali. Sesuai dengan profesi kita, kalau kita guru kalau seumpama kita dosen, sudah sejauh mana kita menggambarkan keagungan Allah melalui ilmu yang kita berikan, melalui ilmu yang kita miliki. Nah, jadi kita harus ikhlas ketika Allah menginginkan kita menjadi af'alnya, menjadi hambanya, totalitas mutlak terhadap terhadap kehendak Allah dalam melaksanakan perbuatannya. Jadi perbuatan kita ini merupakan totalitas mutlak dari kehendak Allah. Nah, kalau kita sudah siap dengan 4 hal itu, minimal 4 hal itu, menerima ketetapan Allah, ikhlas dalam menerima ujian, ikhlas dalam menerima pemberian, dan bersedia untuk dijadikan af'alnya Allah, maka cahaya yang ada dalam diri kita dapat menembus ke langit. Kadang-kadang kan sekarang kita begini, ketika diuji dengan yang manis senang, ketika diuji dengan yang pahit merenggut, menggerutu.
Ketika kita mengharapkan mobil, yang datang mobil senang, bahagia. Tapi ketika kita mengharapkan mobil, yang kita dapatkan hanya kendaraan motor, menggerutu. Itu. Jadi kepasrahan total, tawakal total kepada Allah harus dijadikan sebagai landasan agar cahaya hati kita bisa bersinar, bisa menembus ke langit. Itu maksudnya. Nah, situasi ini menyeluruh, melingkupi seluruh bumi. Jadi kami dari tim Raja Nusantara itu melakukan investigasi kenapa terjadi gelap gulitanya dunia ini. Karena ternyata faktor itu kan faktornya tauhid. Ketawakalan, kepasrahan total itu masuk dalam lingkup tauhid. Oleh karena itu kita berdoa. Berdoa itu maksudnya begini, ya Allah, datangkanlah kepada kami seorang wakilmu yang akan memimpin kami, yang peduli kepada kami, yang gagah perkasa, yang bisa menyelamatkan kami, maksudnya yang bisa membimbing kami, yang sayang kepada orang mukmin. Semoga pemimpin ini nanti bisa membimbing kita, bisa menuntun kita keluar dari kegelapan, bisa menuntun kita untuk memperbaiki hal-hal tersebut. Karena ketergantungan terhadap materi itu syahwatnya sangat besar. Itu yang membuat kita buta, sehingga kita melupakan tujuan akhir yang sebenarnya. Oleh karena itu sekali lagi, materi inilah yang ternyata merusak dan menutupi akidah ini. Oleh karena itu mari kita terus berserah dan bertawakal kepada Allah. Semoga kita diberi hidayah, diberi bimbingan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.